years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hand. Yang merupakan satu kelompok kejahatan. Jadi kejahatan itu merajalela bukan hanya di pesantren, tapi di mana-mana. Pesantren merupakan salah satu tempat di mana juga terjadi kejahatan, di mana norma itu sekarang juga sudah kabur, jadi sudah hampir tidak ada. Lalu terjadi di pesantren, sebetulnya kita pesantren itu dalam hal moralnya itu tidak terlalu berbeda jauh dari masyarakat umum. Orang beranggapan bahwa mereka orang beragama, tapi sebetulnya mereka orang mempunyai ilmu agama, bukan orang beragama. Kalau orang beragama harusnya mengikuti nilai agama, tapi ini kan enggak. Dia hanya ilmunya saja, tapi perilakunya bukan perilaku orang beragama. Lalu kalau kita lihat demikian banyaknya, itu kan mempunyai suatu gambaran bahwa terjadi suatu stres yang cukup besar sehingga akhirnya banyak orang yang terlibat dan mereka sudah tidak peduli orang lain. Karena biasanya kalau mereka sendiri dalam keadaan stres, mereka juga kurang memperdulikan orang lain. Dan itu yang terjadi sehingga di pesantren mereka juga mengikuti saja. Mereka mau sodomi, melakukan sodomi, mereka lakukan tanpa mempersoalkan korbannya atau kurang mempersoalkan korbannya, tapi lebih memikirkan dirinya sendiri sebagai kompensasi dari stres yang dia rasakan sehari-hari. Untuk korbannya jelas itu suatu yang cukup berat bagi mereka, apalagi ini pria dengan pria sodomi. Jadi umumnya sampai saat ini yang sodomi yang pria dengan pria itu masih sedikit kan, bukan banyak. Jadi di antara mereka diduga nantinya mereka kebanyakan tetap jadi orang dalam kehidupan seks yang biasa. Tapi sekarang sudah disodomi dari kecil. Ada yang masalah sakitnya itu kan anak kecil dengan orang dewasa. Jadi mungkin saja terjadi cedera, luka-luka, lalu kesakitan. Lalu bagaimana di kemudian hari? Di kemudian hari biasanya mereka juga pada suatu hari berkeinginan untuk mencoba lagi karena sudah merasakan, bukan dilihat dari segi nikmatnya, karena mereka kan lain, mereka tidak menikmati. Tapi mereka juga mencoba karena orang lain, kenapa mau melakukan sodomi terhadap mereka. Itu kan sama juga, karena dia rasa jiwanya juga terganggu, maka dia melakukan bully. Kita lihat lagi di pesantren itu kesempatan kan terlalu bebas dalam arti kata bahwa mereka itu jam untuk bersama-sama dengan gurunya, dengan ustadznya itu cukup lama. Jadi banyak waktu senggang yang bisa dimanfaatkan oleh ustadznya. Lain daripada kalau dia masuk sekolah biasa, itu kan hari jam tertentu sampai jam tertentu, kemudian pulang ke rumah. Jadi jam untuk kesempatan untuk dilakukan sodomi itu jauh lebih kecil. Lalu kita lihat lagi kalau dalam hal bullying itu kan sama juga, mau di pesantren, mau di sekolah itu juga sama-sama dibully. Jadi sebetulnya ternyata bahwa ustadz yang guru agamanya ini semuanya itu ya bukan orang-orang betul-betul beragama, hanya berilmu agama tapi tidak bermental sesuai dengan agamanya. Itu semua itu mudah diikuti oleh lingkungan. Jadi kalau kita di lingkungan yang banyak terjadi pembulian, maka kita juga mudah mengikuti. Jadi
lingkungan ikut menentukan bagaimana perbuatan kita di kemudian hari. Pertama, kalau dari orang tua itu yang menentukan pertama kali. Jadi orang tua harus tahu risiko untuk di pesantren. Jadi pemilihan pesantren dengan baik, tapi apakah orang tuanya sanggup? Jadi barangkali perlu sekali untuk betul-betul memperhatikan pesantren yang mana. Tapi terkenalnya pesantren, kalau pesantren yang murah, ya lebih mudah lagi untuk dibully. Jadi orang tua itu kadang-kadang juga tidak ada pilihan. Tapi mereka juga bisa memilih untuk tidak di pesantren. Karena pesantren dulu dan pesantren sekarang itu berbeda. Harapannya adalah bahwa hukuman harus tetap dijalankan, pengawasan dan hukuman. Di pesantren harus ada pengawasan. Kalau terjadi pengawasan harus dilaporkan. Kalau dilaporkan harus betul-betul ditindak sesuai dengan perbuatannya. Jangan akhirnya dengan begitu mudah dibiarkan atau dilepas. Sekarang hukumannya kita bandingkan dengan problem yang dirasakan. Jadi kalau misalnya seseorang hidup dalam serba kekurangan, maka dia masuk penjara itu bukan masalah besar. Jadi seharusnya pertama keadaan pada saat sekarang kan ekonomi yang banyak jadi problem. Jadi ekonomi diatasi. Lalu hukumnya juga diatasi sehingga orang juga tidak semudah itu melakukan pembuli atau sodomi. Tapi dari pesantren juga semua pengurus harus ikut memperhatikan dan jangan acuh. Sekarang kan masing-masing juga acuh. Orang lain membuli, ya daripada nanti dia ikut terlibat ya biarkan saja lah. Itu yang harus diatasi juga. Jadi perlu suatu kebersamaan untuk mengatasi hal ini. Perlu tindakan yang tegas terhadap semua perbuatan-perbuatan ini sehingga semua bisa paling sedikit dikurangi. Tapi penyebab orang stres itu juga harus dikurangi.